ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sahabat yang budiman, teman-temanku dan ukhuwah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita diberi maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap istighfar yang senantiasa kita lantunkan pada setiap harinya. Alhamdulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilayna turja'un. Ayat ini mengingatkan kepada kita, apapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan kematian. Hewan, bahkan jin, terlebih lagi manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Disinilah kita yang harus berupaya agar kita tidak dicabut nyawa kita dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut lagi pada ayat itu, wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Kita diuji dengan sesuatu yang baik. Kok dengan sesuatu yang baik? Iya. Sebenarnya yang menurut kita itu baik adalah ujian dari Allah. Orang kaya misalnya, itu ujian dari Allah. Orang berilmu, mampukah dia mendatangkan manfaat? Mampukah dia mendatangkan manfaat atau justru malas baiknya? Teman-temanku yang insya Allah berbahagia, santri MA Al-Ukhuwah Sukoharjo, hari-hari ini kita digemparkan. Hari-hari ini kita digemparkan luar biasa COVID-19 atau bisa disebut juga virus corona. Ini menggambarkan seluruh dunia, seluruh jagat raya di alam bumi ini. Mulai dari Wuhan, Cina, terus pindah ke Korea, dan akhirnya sampai juga ke Indonesia. Masya Allah. Maka bagi kita, orang yang beriman, orang yang mempunyai Tuhan, yang mempunyai sandaran utama, maka sikap kita adalah tentu sebagai manusia diberikan keleluasaan untuk berikhtiar, mencari cara, mencari jalan keluar, mencari obat. Inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit Allah turunkan juga obatnya. Makanya kita jangan putus asa jika kita ditimpa suatu penyakit dan seterusnya. Ini tidak ada obatnya. Tidak, pasti ada obatnya. Kita wajib berikhtiar untuk mencari cara supaya kita terhindar dari virus corona ini. Dan insya Allah dalam ajaran Islam sendiri senantiasa diberikan, yaitu dengan cara berwudu, beristinja, dan yang selain mahramnya dilarang untuk bersentuhan. Itu adalah cara-cara Islam, cara-cara Allah yang kita taat. Insya Allah dengan izin Allah kita akan terhindar dari virus corona ini. Yang kedua itu berdoa supaya kita terhindar dari virus corona. Tentu adalah berdoa. Jangan lupakan Allah.
jangan lupakan Allah. Kita lebih banyak berikhtiar secara manusiawi, ternyata Allah malah dilupakan. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Minimal berdoa apa yang diajarkan oleh Allah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam, dan boleh juga ditambah lagi wa min virus corona. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan keburukan segala penyakit, dan juga dari virus corona. Ini yang terakhir, cara yang terakhir yang paling penting kita lakukan, yaitu dalam Islam kita harus bertawakal. Kita berikhtiar sudah, mencari obat ke sana kemari sudah. Ketika sudah tidak ketemu dengan itu, maka adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita berazam, ketika kita sudah mengeluarkan kemampuan kita, mengerahkan semua kemampuan kita, maka ujung dari itu semua yang paling penting kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.